Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Kali ini Mimin hadir untuk membahas Classroom of the Elite lagi. Oh ya, video ini mencangkup bab 2 dan bab 3 ya. Kita mulai saja pembahasannya. Hari kedua liburan, Ayano Koji mendapat undangan tak terduga datang dari Kiriyama yang mengundangnya untuk berbicara di dekat area kolam renang. Tentunya Ayano Koji dapat memilih untuk mengabaikannya, tapi Ayano Koji merasa bahwa akan lebih baik untuk mendengarkan apa yang Kiriyama katakan untuk menghindari komplikasi lebih lanjut di masa depan. Selain itu, Ayano Koji berpikir mungkin saja misteri tatapan dari anak kelas 3 yang ia rasakan kemarin bisa terpecahkan. Ayano Koji pergi ke sana sedikit lebih awal dari yang mereka setujui. Ayano Koji kembali melihat siswa kelas 3 yang berada di sekitar kolam renang itu menatapnya. Ketika Ayano Koji mengalihkan pandangannya, ia bertemu dengan Ichinose secara kebetulan, dan Ichinose sedang bersama dengan teman-temannya. Ichinose memperhatikan Ayano Koji dan menghindarinya, bersembunyi di belakang teman sekelasnya. Teman-teman sekelasnya menganggap Ichinose bertingkah aneh. Ayano Koji berpikir bahwa mereka telah setuju bertemu lusa, dan karena Ichinose memiliki sekelompok orang di sekitarnya, tidak ada gunanya bagi mereka. Jadi Ayano Koji mengabaikannya. Ayano Koji kebetulan bertemu Kiriwin di kursi pantai dekat kolam renang sendirian. Kiriwin menyapa Ayano Koji dan mengatakan jika Ayano Koji tampaknya telah terjebak dalam beberapa masalah lagi. Ayano Koji mencoba untuk berpura-pura tidak tahu, tapi Kiriwin mencoba untuk membuat Ayano Koji mengomentarinya, dan akhirnya Ayano Koji berkata jika ia sudah menyadarinya. Tapi karena siswa tahun ketiga hanya memandangnya, Ayano Koji pikir itu bukanlah masalah yang besar. Kiriwin berkata kalau ia merasa Ayano Koji menyembunyikan kekuatannya dan Ayano Koji akhirnya mengakuinya. Kiriwin bertanya apakah Ayano Koji telah melakukan sesuatu terhadap Nagumo selama ujian khusus sebelumnya. Dan Ayano Koji mengatakan ia mungkin melakukannya. Kiriwin mengatakan bahwa Nagumo tidak memiliki siapapun yang ia lihat sebagai saingannya kecuali Horikita Manabu. Tapi Manabu sudah lulus sekarang, dan Nagumo itu hanya melihat Ayano Koji sebagai mainan. Tapi sekarang Nagumo menjadi serius. Kekuatan Nagumo untuk menyatukan siswa tahun ketiga adalah aset terbesarnya. Kiriwin memperingatkan Ayano Koji bahwa Nagumo suka menang 1 lawan 1, tetapi Nagumo tidak akan ragu untuk menggunakan segala cara untuk menang, karena bagi Nagumo yang paling penting adalah kemenangan akhir. Dan Kiriwin mengatakan jika ia tidak dapat membantu Ayano Koji sekarang. Ayano Koji menjawab bahwa ia tidak meminta bantuan Kiriwin. Ketika Kiriyama akhirnya datang, ia mengurutkan keningnya saat melihat Ayano Koji berbicara dengan Kiriwin. Saat Kiriyama mencoba menyeret Ayano Koji pergi, Kiriwin mengomentari kemunafikan Kiriyama dalam memilih tempat umum seperti kolam renang sebagai tempat pertemuan jika Kiriyama ingin membicarakan sesuatu yang tidak ingin orang lain dengar. Kiriyama mengatakan kalau Kiriwin adalah pihak yang tidak terkait. Kiriwin mengungkapkan bahwa ia dan Ayano Koji berkencan, sehingga ia termasuk dalam pihak yang terkait. Kiriyama terlihat sangat terkejut sambil menatap Ayano Koji dan Kiriwin bergantian. Kiriwin sangat terhibur melihat reaksi Kiriyama yang menurutnya adalah yang terbaik. Kiriwin mengatakan bahwa itu adalah lelucon dan Kiriyama adalah orang yang membosankan. Tidak tahan mendengarkannya lebih lama lagi, Kiriyama menyerbu keluar dengan Ayano Koji di belakangnya. Ayano Koji mengatakan pada Kiriwin bahwa ia tidak bisa mengabaikan Kiriyama dan meninggalkan Kiriwin. Mereka memasuki dek, satu lantai di atas kolam renang di mana tidak ada satupun siswa tahun ketiga. Tetapi masih banyak siswa tahun pertama dan kedua yang berarti Kiriyama tidak keberatan mereka mendengarkannya. Tanpa basa-basi, Kiriyama langsung bertanya pada Ayano Koji tentang apa yang ia lakukan pada Nagumo saat hari terakhir ujian. Tapi Ayano Koji berkata jika ia ingin Kiriyama menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Ayano Koji bertanya apakah Kiriyama menentang Nagumo atau beralih mengikutinya. Kiriyama mengatakan bahwa ia tidak berpindah pihak. Tapi Ayano Koji merasa hal tersebut tidak terlihat seperti itu baginya. Ayano Koji berkata bahwa Kiriyama juga harus tahu bahwa tidak ada perbedaan nyata antara berpindah pihak dan mengakui kekalahan. Kiriyama kemudian menjelaskan mengapa tidak satupun dari tahun ketiga mampu memberontak melawan perintah Nagumo. Kiriyama mengungkapkan bahwa poin kelas dan semacamnya tidak penting lagi dan hal terpenting di sekolah ini adalah lulus dari kelas A dengan prioritas di atas segalanya.
Pada pertengahan tahun lalu, terdapat kesenjangan lebih dari 700 poin antara kelas A dengan kelas B. Tapi pada titik waktu saat ini, kelas A memegang keunggulan 900 poin kelas atas kelas B dengan hanya setengah tahun tersisa, dan sangat tidak mungkin untuk mengejar kesenjangan kelas. Satu-satunya cara agar mereka bisa lulus di kelas A adalah membayar 20 juta poin. Dan saat itu Nagumo mengusulkan sebuah sistem di mana setiap orang di kelas memberinya poin pribadi mereka untuk mengumpulkan beberapa tiket ke kelas A. Nagumo lalu akan membiarkan semua orang bersaing memperebutkan tiket itu satu sama lain. Tentu saja bagi kelas C dan kelas D yang tidak memiliki peluang untuk menang menganggap keberadaan Nagumo sebagai dewa. Nagumo tidak mengizinkan siswa tahun ketiga memegang lebih dari 500.000 poin pribadi dan meminta mereka untuk memeriksa satu sama lain untuk memeriksa tidak ada yang berbuat curang. Kiriyama mengatakan bahwa dengan semua kartu khusus yang dimiliki kelompok Nagumo yang dimana Nagumo memiliki kartu trial dan 7 kartu tambahan dan mencegah Nagumo menempati posisi pertama dalam ujian khusus, Ayanokoji berhasil menghilangkan 15 juta poin pribadi kelas A tahun ketiga yang hampir cukup untuk membayar satu tiket ke kelas A. Ya, sebenarnya salah Nagumo juga sih pakai acara nantang Ayanokoji mana waktu itu mood Ayanokoji kurang bersahabat juga. Kiriyama mengatakan bahwa selain fakta kalau 3 kelompok tahun ketiga dikeluarkan telah menyebabkan jatuhnya kepercayaan terhadap Nagumo di antara siswa tahun ketiga, Kiriyama sebenarnya tidak ingin hal ini terjadi karena jika ada tahun ketiga yang berpikir bahwa mereka tidak benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai kelas A lagi, ada kemungkinan mereka akan mencoba untuk mengalahkan Nagumo bersama mereka. Itu akan menjadi hasil terburuk bagi Kiriyama karena mereka akan kehilangan semua poin pribadi Nagumo jika ia dikeluarkan, yang dimana dalam poin pribadi Nagumo juga terdapat poin pribadi mereka juga. Bersama dengan harapan terakhir mencapai kelas A, Kiriyama meminta Ayanokoji berhenti mengganggu Nagumo, yang Ayanokoji jawab kalau Nagumo sendiri yang ingin terus bertarung. Kiriyama mengatakan ia akan melakukan sesuatu tentang tindakan bermusuhan yang dilakukan Nagumo, sehingga Kiriyama meminta kerjasama Ayanokoji. Ayanokoji meminta Kiriyama untuk memberinya waktu membalas jawabannya. Kiriyama setuju, tetapi juga memperingatkan Ayanokoji untuk memberikan balasan sebelum Nagumo memulai tindakan selanjutnya. Ketika Kiriyama tanpa sengaja melihat kehadiran Nagumo di sekitar kolam renang, ia buru-buru pamit pada Ayanokoji, karena Kiriyama tidak ingin mengambil resiko jika sampai Nagumo melihatnya berbicara dengan Ayanokoji. Saat Ayanokoji meninggalkan kolam renang, Nanase memanggilnya dengan ekspresi bahagia. Rupanya Nanase ingin mengatakan sesuatu pada Ayanokoji. Tapi mereka diinterupsi oleh Yume Kobashi dari kelas Ichinose. Karena isi pembicaranya bersifat rahasia, Nanase memutuskan untuk pergi dan membiarkan Kobashi berbicara dengan Ayanokoji. Kobashi berterima kasih kepada Ayanokoji atas bantuannya dalam menemukan Chihiro selama ujian khusus dan mengundang Ayanokoji ke pesta para gadis usai ujian. Ayanokoji terus berusaha mencari alasan untuk menolak, tetapi Kobashi melakukan tindakan menyedihkan menanyakan apakah Ayanokoji menolak karena ia mengatakan sesuatu yang buruk. Merasa kasihan pada Kobashi, Ayanokoji setuju untuk datang dan Kobashi langsung menunjukkan senyuman yang cerah. Kobashi meminta Ayanokoji untuk tidak memberitahu Ichinose jika ia ikut berpartisipasi, karena Kobashi ingin memberi kejutan pada Ichinose dengan kedatangan Ayanokoji. Kobashi menyuruh Ayanokoji datang di ruang 5034 pada jam 8 malam. Ayanokoji sempat curiga karena dari nomor kamar menunjukkan bahwa itu adalah kamar di mana anak perempuan bukan anak laki-laki yang tinggal. Tapi Ayanokoji tidak terlalu memikirkannya, karena ini adalah pesta kelas dan mungkin akan ada anak laki-laki yang hadir. Malamnya ketika Ayanokoji pergi ke ruang pesta yang ditunjuk, yang merupakan salah satu kamar tamu kapal, Ayanokoji hanya bisa mendengar gadis-gadis berbicara dan tertawa saat Ayanokoji berdiri di luar pintu. Entah kenapa Ayanokoji merasa tubuhnya berkeringat secara berlebihan, dan perasaannya jauh lebih gugup daripada ketika ia menghadapi Tsukishiro dalam ujian pulau tak berpenghuni. Saat Ayanokoji mulai berpikir ini adalah ide yang buruk, Kobashi memanggilnya dari belakang dengan kantong plastik penuh dengan makanan ringan dan minuman di tangannya.
Dengan rencana pelariannya yang gagal, Ayano Koji memasuki ruangan yang memiliki 10 gadis dari kelas B di dalamnya. Kamar untuk 4 orang ini jelas tidak luas, meskipun sempit dengan begitu banyak orang, namun ada hal yang sangat mencolok, di mana tidak ada satupun yang mengambil tempat duduk di sebelah Ichinose. Semua gadis mengantar Ayano Koji untuk duduk di sebelah Ichinose yang terkejut, dan mereka berdua duduk dalam keheningan yang canggung selama pesta. Salah satu gadis bernama Himeno mengatakan bahwa ia sakit kepala lagi yang tampaknya merupakan kondisi medis yang berulang baginya. Karena semua gadis tampak sangat perhatian dan membiarkan Himeno beristirahat di kamarnya. Ayano Koji menggunakan kesempatan ini untuk pamit dan mengikuti Himeno keluar. Tapi Ayano Koji memperhatikan bahwa alih-alih kembali ke kamarnya, Himeno berdiri di dek kapal dan melihat ke arah laut. Ayano Koji mencoba berbicara dengan Himeno, tapi Himeno mengatakan sakit kepalanya semakin parah dan mencoba untuk pergi. Ayano Koji bertanya pada Himeno, apakah sakit kepalanya hanya alasan untuk melarikan diri dari lingkungan yang tidak nyaman. Tapi Himeno membantahnya dengan mengatakan bahwa ia benar-benar sakit kepala. Ayano Koji mengancam untuk memberitahu teman-teman sekelas Ichinose bahwa Himeno memiliki penyakit palsu. Tapi Himeno berkata kalau sakit kepala tidak dapat dibuktikan dan mengatakan bahwa meskipun setiap orang hanya memiliki hal-hal baik untuk dikatakan tentang Ayano Koji, dan menurut Himeno, Ayano Koji memiliki kepribadian yang buruk. Himeno mengatakan ia berpikir tentang kelas, terutama para gadis yang ramah satu sama lain. Ayano Koji berkata jika Himeno ingin menghilangkan stres, ia harus berteriak di sini, karena tidak ada orang lain yang bisa mendengar. Himeno mengatakan jika Ayano Koji ingin dirinya berteriak, maka Ayano Koji harus melakukannya terlebih dahulu. Tetapi yang mengejutkannya, Ayano Koji benar-benar melakukannya. Ayano Koji berteriak walaupun tidak terlalu keras. Himeno bertanya apakah Ayano Koji bermain-main dengannya, tapi pada akhirnya Himeno memutuskan untuk tetap berteriak karena Ayano Koji telah memegang kata-katanya. Ayano Koji terkejut dengan betapa kuat suara Himeno. Ketika Himeno selesai, ia berkata ia merasa segar. Ayano Koji juga berkata ia merasa segar setelah berteriak tadi. Tapi Himeno menjawab bahwa Ayano Koji tidak berteriak sama sekali. Keesokan harinya, Ayano Koji sarapan lebih awal sehingga ia merasa lebih lapar dari biasanya. Di kapal ini, makanan prasmanan disiapkan gratis di pagi dan sore hari. Bahkan mereka dapat menggunakan ponsel untuk membuat janji slot waktu makan, karena di sini terdapat 3 batasan masuk untuk menghindari keramaian. Tapi jika siswa ingin makan siang, mereka harus membelinya sendiri. Tapi karena harga paket makan siang di kapal ini lumayan mahal, jadi Ayano Koji membeli bola nasi atau biasa disebut onigiri dan teh celup kecil. Ayano Koji pergi ke dek di lantai 6 dan bertemu Nanase yang sedang makan sandwich. Ketika Ayano Koji menjapa Nanase, Nanase berbicara kepada Ayano Koji dengan makanan. Nanase dengan cepat memakan makanannya yang menyebabkan Ayano Koji merasa tidak enak karena mengganggu waktu makannya. Ayano Koji akan pergi, tapi Nanase memintanya untuk menunggu. Setelah menelan makanan yang ada di mulutnya, Nanase berkata kalau ia benar-benar makan siang. Seolah-olah Nanase memberikan pengakuan bersalah atas sesuatu yang ia lakukan secara diam-diam. Meskipun siapapun dapat dengan jelas melihat Nanase sedang makan siang. Setelah itu, Ayano Koji pergi ke lantai 5 di mana ada lebih sedikit orang. Sakayanagi menyapanya dan mengatakan bahwa ia mengejar Ayano Koji setelah melihatnya. Ayano Koji bingung karena ia melihat Sakayanagi sebelumnya ketika ia berbicara dengan Nanase. Tapi Sakayanagi mengatakan bahwa ia menyimpulkan lokasi yang akan Ayano Koji tuju sebelumnya dengan mempertimbangkan kepribadian dan kecenderungan Ayano Koji untuk menghindari keramaian. Sakayanagi menceritakan pertemuannya dengan Ichinose yang meminta maaf atas tindakan tanpa izinnya pada hari terakhir ujian khusus. Sakayanagi mengatakan ia tidak keberatan, terutama karena mereka tidak menderita kerugian poin yang berarti, sebab mereka masih berhasil menepati posisi ketiga. Sakayanagi mengatakan Ichinose telah memberikan kontribusi yang lebih dari cukup selama ujian khusus, dengan selalu berhasil menepati posisi tinggi dalam tes, serta dengan lancar bertindak sebagai mediator antar siswa kedua kelas. Ichinose masih ingin meminta maaf karena itu hanya analisis berdasarkan hasil. Jadi Sakayanagi memutuskan untuk menghukum Ichinose dengan membuat Ichinose mengobrol dengannya selama 30 menit.
Sakayanagi mengatakan bahwa biasanya setiap orang memiliki sisi gelap dalam kepribadian mereka. Tapi dalam kasus Ichinose, Sakayanagi tidak bisa merasakan hal seperti itu yang membuatnya takut. Sakayanagi memperingatkan Ichinose tentang niat baiknya yang berpotensi dieksploitasi oleh orang-orang seperti dirinya, Ruen, Horikita, dan bahkan Ayano Koji. Sakayanagi juga memperingatkan Ichinose untuk tidak terlalu bergantung pada Ayano Koji, karena semakin ia bergantung maka Ichinose mungkin akan terpukul nantinya. Dan percakapan Ichinose dan Sakayanagi pun berakhir. Ayano Koji lantas bertanya mengapa Sakayanagi menceritakan masalah Ichinose padanya. Sakayanagi berkata jika ia hanya ingin membicarakannya saja, karena dengan jumlah orang yang secara bertahap memahami Ayano Koji meningkat itu akan menarik minat Sakayanagi padanya. Ayano Koji juga menjelaskan situasinya yang terus dimata-matai siswa tahun ketiga. Sakayanagi sempat menawarkan bantuan untuk menghadapi Nagumo, tapi ditolak Ayano Koji. Ayano Koji merasa bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan Sakayanagi. Apalagi Sakayanagi juga mendapatkan perhatian setelah berhasil menempati posisi ketiga dalam ujian khusus kemarin. Sakayanagi mengungkapkan bahwa ia sangat senang jika Ayano Koji bergantung padanya dan meminta Ayano Koji untuk berhati-hati sebelum akhirnya pergi. Pada hari itu juga Amasawa sedang berjalan-jalan di kapal, tapi Sakayanagi tiba-tiba menyapanya dan memperkenalkan dirinya, karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain. Amasawa tidak tertarik, tapi Sakayanagi menarik perhatiannya dengan menyebutkan bahwa ia tahu Amasawa adalah siswa Wetrum. Amasawa menyadari bahwa Sakayanagi adalah pendukung Ayano Koji di sekolah ini. Amasawa bertanya pada Sakayanagi apa yang ia inginkan, dan Sakayanagi hanya menjawab bahwa ini hanyalah pengenalan diri. Saat Sakayanagi akan pergi, Amasawa bertanya apakah ini berarti ia akhirnya akan dibebaskan dari pengawasan. Sakayanagi meminta maaf karena membuat Amasawa merasa tidak nyaman, dan menyebutkan bahwa ia sudah menginstruksikan mereka untuk memastikan agar tidak diperhatikan. Sakayanagi mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain, karena kalau tidak ia tidak akan bisa menangkap Amasawa. Amasawa bertanya kepada Sakayanagi bahwa ia adalah tipe orang yang tidak ragu-ragu untuk memukul orang yang cacat. Sakayanagi menjawab bahwa kekerasan adalah senjata yang kuat, tapi tidak selalu menjadi yang terkuat. Sakayanagi memberi sinyal, dan Kamuro keluar dari tempat ia mengamati Amasawa. Amasawa tertawa dan bertanya apakah Sakayanagi berencana untuk melakukan pertarungan mental dengannya. Sakayanagi berkata kalau setiap siswa Wetrum selain Ayano Koji mungkin adalah sebuah kegagalan, dan Sakayanagi tidak berharap banyak dari Amasawa. Hal ini mengisyaratkan bahwa Sakayanagi akan menang tidak peduli dalam kontes apapun. Amasawa bertanya pada Sakayanagi apa itu termasuk kekerasan yang membuat Sakayanagi tersenyum dan menjawab iya. Amasawa berkata kalau ia mungkin bisa menikmati kehidupan sekolah menengah ini bahkan tanpa Ayano Koji, dengan bermain bersama Kushida atau melihat wajah menangis Sakayanagi. Setelah Amasawa pergi, Kamuro mengatakan bahwa ia telah mengembangkan rasa penilaian setelah berada di dekat Sakayanagi untuk waktu yang lama, dan merasa bahwa Amasawa berbahaya dan tidak ingin terlibat lebih jauh. Sakayanagi mengatakan pada Kamuro untuk menghargai rasa penilaian itu, tapi Sakayanagi mengatakan kalau mereka tidak bisa membiarkan Amasawa bertindak bebas. Sekian dari pembahasan kali ini, dan seperti biasanya Mimin akan memberikan sedikit spoiler lagi. Pada video berikutnya akan menampilkan sosok Haruka dan Airi dalam balutan bikini seksi. Terus pengakuan Ayano Koji terhadap Ichinose dan diadakannya permainan berburu harta karun. Jadi diharapkan untuk setia menunggu dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.